Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan statistik industri 1, khususnya lagi pada bab sentral tendensi atau ukuran pemusatan. PowerPoint yang saya presentasikan ini merupakan bagian dari buku Statistic for the Behavioral Sciences untuk edisi yang ke-10. Nah, untuk mempelajari apa itu central tendency, maka sebelumnya saya meminta teman-teman mengingat kembali materi mengenai distribusi frekuensi. Ya. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang memperlihatkan jumlah dari setiap individu. Dari setiap individu yang disajikan pada tabel tersebut. Ya. Jika teman-teman ingat kembali, misalkan pada tabel distribusi frekuensi berkelompok, pada setiap item atau pada setiap individu yang sudah kita kategorikan, jadi kita di sini sudah mengkategorikan ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Pada setiap kategori tersebut sudah tersaji sudah tersaji jumlah dari setiap individu yang kita kategorikan. Itu merupakan kelebihan dari distribusi frekuensi dibandingkan tabel data mentah. Di materi kemarin ketika kita mempelajari tabel distribusi frekuensi berkelompok, kita juga sudah mengenal istilah panjang kelas. Mohon diingat lagi apa itu definisi panjang kelas. Kita juga sudah mengenal istilah banyak kelas, banyaknya kelas. Kemudian di sini ada frekuensi, ada jumlah keseluruhan atau simbolnya N. Dan ada satu jenis lagi tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal. Kalau tadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita lanjutkan. Central tendency itu bisa kita tinjau yang paling umum ya. Yang paling umum dari mean, median, dan mode. Atau kalau bahasa Indonesianya rata-rata, nilai tengah, dan modus. Atau nilai yang paling sering muncul. Ya. Kita sudah terbiasa dengan istilah tersebut. Nah, sekarang tinggal kita implementasikan bagaimana perhitungan-perhitungan untuk mean, median, dan modus terhadap central tendency ya. Jadi mean adalah yang paling sering digunakan untuk mengukur central tendency ya. Ini adalah sesuatu yang paling sering digunakan. Untuk menghitung dari mean, ya dibutuhkan nilai dari keseluruhan angka-angka yang sedang kita lihat, dan kemudian kita juga membutuhkan berapa jumlah individu data yang kita nilai ya.
Jadi saya di sini berbicara bagaimana menghitung min. Kan kalau kita ingat rumusnya, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data, ya. Itu yang dimaksud dengan rata-rata. Jadi misalkan saja di sini kita sedang mengamati sebuah data yang tersebar dari nilai 1 sampai dengan nilai 10. Dan untuk menjelaskan sebaran data tersebut, daripada kita mendeskripsikan satu per satu nilai, kita bisa menggantinya dengan satu buah nilai tunggal yang disebut dengan min. Atau kalau di sini min disimbolkan dengan mu, ya. Sekali lagi, misalkan kita mempunyai sebaran data dari 1 sampai 10 dan data kita ada satu buah yang bernilai 10, satu buah bernilai 6, ada dua buah data yang bernilai 2, ya. Jadi data kita 2, 2, 6, 10. Untuk mendeskripsikan data yang sedang kita amati, bisa kita ganti, oh saya sedang mengamati data dengan rata-rata 5. Ya, itu rata-rata. Jadi rata-rata itu sekali lagi for the entire set of score, ya. Total dari keseluruhan set of score, kemudian dibagi, dividing, disum by the number of score, dibagi dengan jumlahnya. 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 10 dibagi dengan berapa jumlah data kita? 1, 2, 3, 4. Ya. Penjumlahan dibagi dengan jumlah anggota, yaitu 4. Itu rata-rata. Sementara jika median, jika kita berbicara median, adalah sebuah nilai ketika kita berbicara distribusi data yang sudah diurutkan dari nilai kecil ke nilai besar, maka median itu adalah midpoint atau nilai tengah, ya. Dan median itu membagi data sama persis menjadi 2. Masing-masing 50%. Nanti ketika kita berbicara distribusi data, pengetahuan kita akan median sangat membantu untuk analisis, ya. Jadi tidak hanya sekadar nilai tengahnya, di mana nanti ada kegunaan, ada manfaat ketika kita menganalisis sebuah data, kita tahu mediannya. Berikutnya dari central tendency adalah modus. Modus ini didefinisikan sebagai nilai yang paling sering muncul, ya, the most frequently occur dari data kita. Modus itu nanti menggambarkan the high point atau the peak, puncak data dari distribusi data kita, ya. Jadi misalkan kita berbicara nilai ujian, berapa nilai yang paling banyak diraih oleh mahasiswa, nah itu kan modus, ya. Paling banyak mendapatkan nilai 6 misalkan. Kemudian nanti digabungkan dengan rata-rata, digabungkan dengan nilai tengah. Nah, kita bisa menganalisis data, ya. Manfaat dari kita belajar central tendency adalah untuk mengetahui bentuk dari distribusi data, ya. Nah, setelah kita tahu min, kita tahu median, kita tahu modus, maka kita bisa mendeskripsikan bentuk distribusi data. Apakah distribusi datanya itu merupakan distribusi yang simetris, symmetrical distribution, ya? Apa itu distribusi yang simetris? Distribusi yang simetris itu
Min dan median selalu sama. Sementara jika kemudian juga pada distribusi yang simetris itu ya, min, modus, median itu memiliki nilai yang sama ya. Kita lihat di sini misalnya. Nah, misalkan ini adalah contoh distribusi data yang normal bentuknya ya. Ketika kita berbicara nilai IQ, itu adalah contoh distribusi data yang normal. Apa yang dimaksud distribusi data yang normal? Sebentar, sebelum ke sana, apakah teman-teman tahu bahwa kebanyakan manusia itu rata-rata kecerdasannya berada di IQ 100. Jadi itu adalah kebanyakan nilai IQ untuk kebanyakan orang. Untuk orang yang pintar, dan itu hanya sedikit orang, ya, maka nilainya 130 ke atas. Perhatikan, nilai pemilik IQ 130 ke atas itu hanya sedikit orang. Artinya nanti di sini modusnya kecil ya, tetapi di nilai 100 modusnya paling banyak. Begitupun untuk IQ di bawah 70. Mungkin kita bilangnya dengan istilah orang yang memiliki keterbelakangan. Ya. Modusnya itu kecil. Orang yang mempunyai IQ 70 ke bawah itu sedikit, modusnya kecil. Jadi rata-rata orang modusnya paling banyak itu memiliki IQ kecerdasan 100. Nah, inilah bentuk distribusi data yang normal. Ya. Modus ini ada di sini. Kalau kita berbicara begini, ini data sudah terurutkan. Nilai tengahnya ada di mana? Ada di 100. Oke, berarti dari sini kita sudah dapatkan modus dan median itu berada pada angka yang sama. Sekarang kalau kita berbicara ini nanti sebuah data, begitu ya. Nanti kita juga akan mendapatkan bahwa mu atau rata-rata dari data ini juga akan bernilai 100. Sehingga bentuk data yang berdistribusi normal itu min, median, modus akan berada pada angka yang sama. Itu adalah ciri data yang berdistribusi normal. Ya. Dengan tahu sentral tendensi, kita bisa menjelaskan distribusi data seperti ini. Saya lanjutkan. Ini tadi ya, min, median, modus berada pada titik yang sama untuk bentuk distribusi data yang normal, ya. Sementara ini disebut bentuk distribusi data yang bimodal. Apa itu bimodal? Modusnya ada dua. Ini modusnya ada dua. Jadi kalau tadi di sini modusnya misalkan 100, ini modusnya misalkan 90 dan 120. 100-nya justru malah kecil, misalkan begitu. Itu bentuk distribusi data yang disebut bimodal, ya. Sementara yang rektangular ini min dan median sama, berhimpitan, tetapi ini modusnya tidak ada. Kenapa modusnya tidak ada? Karena jumlah datanya itu sama semua ini. Ya. Misalkan kita dari IQ gitu, kita mengamati 5 orang, nanti satu orang dapat IQ 80 misalnya. Satu orang dapat IQ 90, satu orang dapat IQ 100, satunya lagi dapat IQ 110, satunya lagi dapat IQ 120. Maka itu nanti min dan mediannya berhimpitan, modusnya tidak ada karena masing-masing
data hanya muncul sekali saja, tidak ada modusnya. Ya, begitu maksud dari central tendency. Nah, tapi ada juga bentuk distribusi data yang bukan normal, tetapi skewed distribution. Skewed distribution itu berarti ada kecenderungan data. Ya, perhatikan. Yang di atas disebut dengan symmetrical distribution, simetris distribusi datanya, sementara yang di bawah itu ada kecenderungan. Bagian kiri, ya, ini dikatakan positive skewed distribution. Mengapa? Karena ujung datanya berada di kanan. Ya. Ujung datanya, tailnya itu ada di kanan. Sementara yang gambar di sebelah kanan bawah itu dikatakan negative skewed distribution. Mengapa? Karena ujung datanya berada di kiri. Ya. Apa itu skewed distribution? Ya, data itu bertumpuk pada satu, bukan di tengah tumpukan datanya. Modusnya itu bukan di tengah. Kalau ini kan modusnya di tengah. Ini pun mungkin modusnya bukan di tengah, tetapi simetris juga. Di mana di sini ada modus, di kanannya juga ada modus. Tetapi untuk yang skewed, modusnya ini tidak di tengah-tengah distribusi data. Ya. Ini misalkan positive skewed itu misalkan untuk distribusi data nilai. Di mana distribusi data nilai hanya sedikit yang mendapatkan nilai bagus misalnya. Tapi kebanyakan orang mendapatkan nilai rata-rata dan di bawah. Atau, nah ini justru saya mengharapkan nilai kalian besok berupa negative skewed distribution. Kenapa? Nilainya itu rata-rata ke atas, berkumpulnya modusnya itu di rata-rata ke atas. Ya, yang dapat jelek dikit aja. Tapi yang dapat nilai rata-rata sampai 100 itu banyak sekali. Itu maksudnya ya, negative skewed distribution. Kalau besok nilai kalian seperti ini, berarti performa saya dan teman-teman dalam belajar statistik itu bisa dikatakan bagus. Sementara jika nilai kalian di akhir semester itu seperti ini, berarti performa saya dan juga teman-teman ya agak kurang memuaskan hasilnya. Ya, itu shape of distribution data. Baik, kalau di dalam penelitian nanti ketika kita melaporkan, ya, berbicara central tendency untuk sampel mean, jadi rata-rata sampel itu biasanya diidentified dengan huruf M besar, ya, simbolnya M besar. Namun kadang-kadang ada juga orang yang walaupun salah, tapi ada juga ya mungkin karena ketidaktahuan menyimbolkan rata-rata itu dengan mu, ya. Sementara untuk median dan modus itu tidak ada simbol yang standar. There is no standardized notation untuk median dan modus. Ini ketika kita berbicara besok ya di laporan tugas akhir. Baik teman-teman, video ini saya tutup dengan penjelasan. Nanti akan saya bagikan buku yang menjadi referensi dari slide ini. Kemudian tolong teman-teman nanti lihat halaman 97 dan 98. Ada soal 24 dan juga soal 25. Pada kedua soal ini nanti ada data mentah. Saya meminta teman-teman menyalin data mentah tersebut pada Excel, ya. Baik pada soal nomor 24 maupun soal nomor 25, salin data mentahnya pada Excel.
Kemudian dari data mentah tersebut buat distribusi frekuensi kelompok. Kemudian saya meminta kalian mencari min ya berdasarkan tabel distribusi kelompok. Dan saya juga meminta teman-teman mencari min, median, dan modus dengan rumus Excel. Jadi bukan dari tabel distribusi kelompoknya, tapi dari data mentah ya. Dan cari min, median, modus pada data mentah dengan menggunakan rumus Excel. Pakai sama dengan apa? Ya, saya minta cari. Kalau rata-rata itu sudah umum diketahui rumus Excel-nya adalah sama dengan average, average. Kalau median apa? Kalau modus apa? Tolong dicari dan diimplementasikan. Setelah itu, berdasarkan data mentah tadi, mohon teman-teman buat grafik ya, grafik yang menggambarkan bentuk distribusi data. Gambar distribusi data yang tadi, apakah dia simetris atau skewed ya. Nah, grafiknya itu tolong pakai yang scatter. Nanti silahkan cari pada kelompok grafik scatter. Jadi sekali lagi berdasarkan data mentah buat grafik yang menggambarkan bentuk distribusi data. Apa bisa pakai data mentah? Bisa jadi nggak bisa. Kemudian berdasarkan tabel distribusi frekuensi buat grafik yang menggambarkan bentuk distribusi data. Sama pertanyaannya. Cuma kalau ini berdasarkan data mentah, yang ini berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Apakah kedua-duanya bisa dibuat grafik atau salah satu nggak bisa? Ya. Silahkan kalian lakukan pertanyaan-pertanyaan ini pada soal nomor 24 di halaman 97 dan 25 di halaman 98. Mudah-mudahan video ini membantu kalian dalam memahami materi sentral tendensi. Dan untuk teknis pengumpulan tugas nanti kita bicarakan di WA group. Demikian, terima kasih teman-teman sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.